Assalamualaikum anak-anak semuanya. Ibu pengen membahas terkait kisi-kisi yang ada di nomor 38, 39 sampai 40. Jadi materi ini sebenarnya kemarin sempat tertinggal, jadi di kelas lain sudah ibu ajarkan seperti itu. Tapi kalau misalkan dipahami, ini sebenarnya materinya lumayan mudah. Jadi silakan Anda perhatikan ketika Ibu mengajar dalam video ini, dipahami baik-baik. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, silakan dipertanyakan. Nah, materinya itu terkait bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini sebenarnya menjelaskan bagaimana elektron-elektron yang berada di dalam atom itu berada di dalam lintasan-lintasan atom seperti itu. Nah, yang pertama ada beberapa bilangan kuantum yang harus Anda pahami. Yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama, yang mana singkatannya adalah N, yang mana bilangan kuantum utama itu bilangan kuantum yang terdiri dari unsur-unsur kulit, misalkan kulit pertama, kulit kedua, nanti kita masuk ke dalam contohnya. Yang kedua itu bilangan kuantum azimut atau disingkat dengan L, tegak bersambung ya. Nah, bilangan kuantum azimut ini sudah ditentukan masing-masingnya bahwa subkulit S itu dia 0 nilainya, P itu sama dengan 1, D itu sama dengan 2, F itu sama dengan 3. Selanjutnya, itu bilangan kuantum magnetik yang disingkat dengan M. Apa itu dimaksud dengan bilangan kuantum magnetik? Di sini kita nanti akan melihat bagaimana elektron-elektron yang berada di masing-masing subkulit ini berada di dalam orbital-orbital ini. Jadi kota-kota ini disebut dengan orbital. Jadi kita akan melihat bagaimana elektron-elektron yang dimiliki oleh subkulit ini berada di dalam orbital-orbital ini. Nah, yang pertama akan Ibu contohkan, kita tahu bahwasanya S itu memiliki elektron maksimum 2. Nah, kalau P itu maksimumnya 6, D itu maksimumnya 10, F itu maksimumnya adalah 14. Nah, sekarang untuk mengisi elektronnya itu adalah kita akan mengisinya itu ada panah ke atas sama panah ke bawah. Apa namanya? Itu spin. Jadi spin itu adalah arah. Jadi ada panah ke atas yang mana bernilai setengah dan panah ke bawah itu bernilai min setengah. Bagaimana contohnya? Yang pertama, kalau misalkan dia bernilai elektronnya adalah 2, maka ada arah ke atas 1, ke bawah 1 lagi. Jadi jumlahnya 2 dalam satu kotak. Jadi kotak ini untuk subkulit S itu kotaknya adalah ada 1. Nah, kalau misalkan kotaknya ada 1, di sini ada magnetik 0 namanya. 0 di bawahnya. Nah, setelah itu P subkulit P yang isi elektronnya adalah 6. Di sini berisi arah panahnya 1. Arah panahnya ini kita isi dulu ke semua kotak. Jadi belum boleh mengisi panah awal, panah ke atas terus langsung diisi ke panah ke bawah, nggak boleh. Jadi kita harus mengisi panah ke atas terlebih dahulu di semua kotak. Baru kita kembali lagi di kotak pertama dengan panah yang ke bawah. Sesuai dengan berapa jumlah elektron maksimumnya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan berapa elektron maksimum dari P. Kalau P itu memiliki 3 kotak. Jadi kalau misalkan S itu memiliki 1 kotak yang magnetiknya 0, sedangkan P itu memiliki 3 kotak. Jadi ini magnetiknya sama dengan garis bilangan, di tengah-tengahnya 0, samping kanan adalah positif 1, sedangkan samping kirinya adalah min 1. Lanjut, kalau D itu kotaknya ada 5. Nah, kita tahu bahwasanya elektron maksimum dari D adalah 10. Maka kita mengisinya arah panah ke atas semuanya dulu. 2, 3, 4, 5. Lanjut, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti ada 10 elektron yang berisi dalam orbital. Bagaimana dengan magnetiknya? Maka ini magnetiknya sama dengan di atas, maka di tengah-tengahnya 0, samping kanannya adalah positif 1, positif 2, negatif 1, negatif 2. Lanjut, bagaimana dengan F? F itu memiliki kotaknya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bagaimana isinya? Isinya ada 14, maka kita isi arah panah semuanya di semua kotak dulu, panah ke atas, maka lanjut di panah ke bawah. Jadi semuanya adalah ada 14 seperti itu. Oke, kita masuk contoh. Bagaimana cara menentukan bilangan kuantum ini? Jadi nanti Ananda akan diminta menentukan bilangan kuantum magnetik. Kuantum utamanya berapa, bilangan kuantum azimutnya berapa, bilangan kuantum magnetiknya berapa, dan spinnya kemana. Nah, ini yang menjadi soal kita yang akan kita masukkan besok. Yang perlu Anda perhatikan hanya subkulit yang ada di belakangnya. Subkulit apa? 2P6. 2P6. Oke. 2P6 ini akan kita buatkan rumahnya. Apa maksudnya rumah? Itu adalah orbital tadi yang kita isi tadi. P itu ada kotaknya 3, maka kita buat P itu 3 karena di sini P, maka kotaknya ada 3. 1, 2, 3. Bagaimana isinya di sini? Kalau misalkan elektron terakhirnya itu di P itu adalah 6, maka kita isi itu kotaknya ada 6. Maka semuanya itu huruf ke atas semua. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pengisian ini sudah paham? Lanjut, bagaimana penentuan bilangan kuantumnya? Yang pertama, untuk menentukan bilangan kuantum utama N, itu adalah di mana kulit P berada. Subkulit P itu berada di nomor 2, maka N-nya adalah 2. Bilangan kuantum azimutnya, berapa bilangan kuantum azimut yang sudah ditentukan? Kalau misalkan dia P, maka kuantum azimutnya adalah 1, maka L-nya 1. 1. Nah, bagaimana dengan M? M itu kan bilangan kuantum magnetik. Berarti setelah kita menentukan berapa orbital atau kotaknya, kita tentukan berapa bilangan garis bilangannya. Maka di tengah-tengahnya adalah 0, ini positif 1, dan ini adalah min 1, sama dengan yang kita buat untuk P tadi. Maka di mana letak spin atau arah terakhir spin berada? Tadi kan kita mengisi di semua kotak itu di baris ke atas semua. Arah panah ke atas, 1, 2, 3. Terus kita lanjut lagi di arah ke bawah di kotak pertama, 4, 5, 6. Maka baris terakhirnya ada di kotak nomor plus 1. Maka magnetiknya adalah plus 1. Bagaimana dengan spinnya? Spin itu adalah arah panahnya. Maka kita juga memperhatikan arah panah terakhir di mana. Karena arah panah terakhir itu adalah di bawah, maka nilainya adalah tadi minus setengah. Maka minus setengah. Bisa dipahami? Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Jadi untuk menentukan bilangan kuantum ini kita perlu membuat konfigurasi subkulitnya. Nah, subkulit Ananda sudah paham semuanya. Jadi untuk menentukan subkulit 7N adalah 1S2, 2S2, 3, 2P3. Berarti 2 tambah 2, 4, tambah 3 itu adalah 7. Maka kita hanya mengambil subkulit terakhirnya saja. Berarti 2P3. Berapa kotak P? Itu tadi kita sudah belajar P ya. P itu kotaknya ada 3. Maka kita buatkan dulu kotaknya. Oke, 1, 2, 3. Sekarang, kalau tadi kita belajar P itu adalah isinya 6, sekarang isi P itu adalah 3, maka isinya 3. Maka untuk mengisi arahnya, arah ke atas semuanya, 1, 2, 3. Berapa diminta? 3, berarti kita hanya sampai di sini. Bagaimana garis bilangannya di bawah? Maka di tengahnya 0, ini positif 1, ini adalah negatif 1. Maka untuk menentukan N-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, S-nya berapa. Berarti N itu adalah kulitnya berapa yang menempel di P? Kulit 2. L-nya bagaimana? L itu adalah sudah ditentukan. Kalau P itu L-nya adalah 1, maka L itu 1. M-nya bagaimana? Di mana arah spin ini terakhir berada. Dia berada di positif 1. Jadi kan kita kan isinya 3. Berarti 1, 2, 3, maka terakhir diisi adalah di positif 1. Arahnya kemana terakhir kali? Arahnya ke atas, maka dia positif setengah. Oke, bisa dipahami?